teh manis. Es teh manis ya. Q Gander dulu minum es teh manis dulu. Jadi nah kemudian 2020 ya Pak Haji awal dengan Pak Haji ngobrol-ngobrol bikin yang lebih ke bagaimana orang bisa terjun di juga pengelolaan 10 tahun. Itu loyalitasnya sampai 10 tahun juga lebih bahkan. Jadi anak cucunya masih ngopi di sini ya. Segmen saya siapa? Nah produk kopi Anda sesuaikan dengan segmen itu, nggak apa-apa. Kopi itu nggak akan pernah kehilangan penikmat. Ada celah-celah nilai kopi apa atau nilai produk seperti apa yang mau kita tampilkan untuk kita bisa mendapatkan pasar-pasar yang sesuai yang kita inginkan. Yang pasti mah benar-benar harus ketika mau mulai benar-benar harus think out of the box banget Om Haji ya, benar ya? Box betul. Tuh teman-teman harus kreatif banget kalau mau mulai bisnis. Jangan kata Kang Dani itu interiornya, saya beberapa lihat kopi shop ya interiornya wah, hebat. Jangan sampai ya harus seimbang brand ya. Ya hitung berhitung lah. Kita menjual kopi atau menjual interior. Bisa jadi justru kita perencanaannya memang kita kuatnya di interior, ya kenapa kita nggak jualan desain interior misalnya? Bukan kopi kan berarti. Tapi betul ya. Kopi itu justru menjadi gimmick atau tambahan. Jadi sesuaikan dengan perencanaan tadi kita mau bikin apa sih sebenarnya? Untuk siapa targetnya? Sekarang mah kan lagi musim unfinished look bangunan Can Anggis teh Kang Haji. Iya. Itu menghemat Kang Haji bener ya. Bisa jadi menghemat, bisa jadi lebih mahal. Nah, lebih mahal. Kadang-kadang finishingnya itu perlu dibentuk yang sedemikian rupa supaya kelihatan unfinished gitu. Di beberapa tempat harus dibuat seperti itu. Malah sebenarnya difinishin dulu gitu ya, cuman dibuat kelihatan unfinished. Itu bahasa saya unfinished look sih. Unfinished look gitu. Benar-benar unfinished atau memang memang gitu. Emang gitu. Kang Dani, siap. Ini mah hasil riset pribadi saya. Bener nggak sih kolot-kolot zaman dulu baheula kita famousnya tidak robusta ngopi teh? Bener nggak sih Kang Dani? Zaman Kang Dani ngora gitu. Enak ya masih ngora. Oh. Terus jadi bener nggak sih Kang Dani? Zaman baheula mah kan sebelum masuk ke wave-nya kopi saset ya. Bener nggak sih Kang Haji, Kang Dani dulu itu nggak, karena saya riset dari pedagang-pedagang kopi di pasar ya. Yang dulu itu malah robusta naiknya, arabica itu belum sebegitu famous seperti sekarang. Bisa benar, bisa tidak. Tapi sebetulnya yang paling penting di masa lalu itu adalah satu mindset mendasar bahwa kopi itu harus pahit. Nah, kenapa robusta? Paling pahit robusta berarti. Kalau nyari pahit bitter memang robusta lah tempatnya gitu ya. Tetapi kan itu tidak berlaku untuk orang-orang zaman dulu, bahkan sampai sekarang yang ada di Jawa Barat, yang dimana banyak dataran tinggi menghasilkan arabica. Mereka nggak mungkin kan menikmati robusta dan sedikit robustanya Jawa Barat gitu. Nah, jadi cuma tergantung kopi mana yang mereka hasilkan, karena zaman dulu tradingnya kan tidak secepat sekarang. Sekarang mas kita buka WhatsApp atau buka Instagram, cari kopi Bajawa, kontak orang Bajawa, pesen, transfer, kopi bisa datang. Dulu mah kan nggak ada. Jadi yang dulu banyak dinikmati adalah kopi setempat yang dihasilkan oleh petani. Bahkan dulu mah tidak ada pembagian, ya saya petani, ya saya ngolah, saya jemur sendiri, saya tumbuk sendiri, seduh sendiri ya. Gitu ya. Jadi dulu mah begitu. Nah sehingga prinsip dasarnya adalah kopi itu harus pahit. Nah, apa Sunda mah harus lekoh, cenanya dulu teh. Itu mungkin mindsetnya Kang David. Iya, setuju. Jadi dulu mah emang ya tergantung daerahnya juga ya. Berarti benar kata Kang, saya baru dapat input nih. Ketika orang Jawa Barat robustnya sedikit, ya mereka menikmati arabica daerah tersebut ya. Tapi disangrainya jadi agak dark supaya dapat pahit. Flavor acidnya pasti ada ya. Iya. Om Haji nih, ini jawabannya nggak tahu singkat nggak tahu panjang teman-teman. Masih menguntungkankah bisnis kopi di 2021? Menarik ini. Kalau mengamati pergerakan atau perkembangan bisnisnya secara ekonomi makro itu masih. Jadi masih guys, masih. Kalau yang dagang kopi jangan patah semangat. Sekarang bertahan dulu berarti Om Hajinya. Pandeminya. Untuk yang sudah berjalan memang strateginya bertahan gitu. Tapi ada beberapa teman-teman yang justru pada saat pandemi ini yang menggempur atau melakukan promosi secara besar-besaran gitu. Karena mereka mau menggait pasar-pasar yang tidak keluar rumah. Iya. Makanya sekarang bermunculan pasar rebahan, produk-produk secara online ya gitu. Itu yang banyak dilakukan.
Tuh, alhamdulillah saya agak tenang ketika Om Haji bilang masih menguntungkan. Jadi seberapa istiqomahkah kita bertahan di bisnis ini? Termasuk emang yang pertanyaan saya juga buat dari hilir ke hulu, Om Haji, ya bener ya? Jadi ketika hilir rame, hulu juga bakalan Pasti. ke bawah ya? Betul. Itu Terkait lah semua. Kang Nani, tolong kasih, kalau tadi saya nanya masih menguntungkankah bisnis kopi di 2001? Untuk 2021 nih, trennya yang Kang Dani kebaca itu bakal gimana? Kalau melihat kata Pak Haji tadi yang makro, sebetulnya setidaknya sampai tengah tahun mungkin kita akan masih bergelut dengan pandemi ya. Artinya ketika masih ada pandemi, misalnya gitu ya, mudah-mudahan lebih cepat sih. Artinya kan masih ada pembatasan kegiatan sosial, masih ada semuanya from home gitu mah ya, masih kemungkinan ada. Nah kalau misalnya katakanlah vaksin berjalan lancar, orang mungkin setengah tahun sisanya, satu semesternya akan kembali ke tahun-tahun kita 2018 mungkin akan begitu. Ini perubahan perilakunya. Nah tetapi kalau bicara apakah 2021 masih sustain, jika keadaannya masih seperti hampir satu semester lebih di 9 bulan ya di 2020, sebetulnya ini yang tadi saya bilang soal persiapan dan butuhnya basic knowledge. Setiap bisnis itu kan ada yang namanya bisnis kanvasnya gitu ya. Nah, teman-teman ketika mau menghadapi 2021 lihat tren, periksa lagi deh itunya, bisnis kanvasnya gitu. Servicesnya mau seperti apa? Apa yang akan ditawarkan untuk konsumen dan seterusnya. Jadi ini juga, jadi kita bicara bisnis kopi, tetap kan harus belajar bisnis, harus belajar kopinya. Nah, salah satu di belajar bisnis adalah kita harus belajar tentang kanvas bisnisnya gitu. Di situ dikupas deh, ada 9 blok yang harus kita pelajari tentang bisnis kita. Sebetulnya makro bisa melesetnya, namanya juga prediksi atau perkiraan. Nah, tetapi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebetulnya adalah dia harus bisa fleksibel pada setiap perubahan itu. Kalau prediksinya begini ternyata jalan, berarti saya udah nyiapin nih rencananya gini. Kalau meleset, nah maka saya udah nyiapin plan B-nya seperti ini. Itu sih sebetulnya yang penting. Jadi fleksibel dan memang betul, namanya bisnis karena berhubungan dengan dunia luar, kita juga harus mempelajari, mengupdate terus gitu ya berita-berita perkembangan di luar seperti apa. Termasuk yang lokal misalnya, oh ternyata tanggal sekian Kota Bandung ada kebijakan soal pembatasan sosial, hanya boleh beroperasi sampai jam sekian. Itu pelajari apa yang bisa dilakukan. Pak Haji tadi melayani orang-orang yang kaum rebahan di rumah, gimana cara melayani, kopinya disediakan dengan. Jadi harus selalu apa ya? Think the unthinkable gitu ya. Nah tadi itu out of the box, think the unthinkable yang orang lain mungkin nggak kepikiran. Nah kita cari terus dan harus selalu update, namanya pengusahanya. Kita buka kedai kopi kan otomatis kita tuh jadi pengusaha meskipun skalanya masih mikro atau masih kecil. Nah yang namanya pengusaha harus selalu update dong dengan dunia luar gitulah kurang lebih maka. Iya, Om Haji. Nah teman-teman ada yang nanya juga di komen nih, Om, perbedaan habit ngopi di luar negeri dan Indonesia. Jadi ada paribasa apa ya bahasa Indonesianya? Ada orang Indonesia mah ngopinya teh malam justru sebelum tidur gitu. Gimana Om perbedaan budaya ngopi di luar negeri dan dalam negeri, dan kenapa sih Indonesia bisa ngopinya bet malam gitu? Ya, kalau yang saya amati ya, kalau kemarin pengalaman ke Eropa sama Asia Tenggara yang di sana budaya ngopinya pagi. Kenapa? Karena pertama jam kerja mereka itu agak lebih siang dari kita. Jadi rata-rata mulai jam 9, jam 10. Terus mereka juga berangkat dari rumah bisa lebih hemat waktu, mungkin di beberapa tempat tidak kenal macet gitu karena menggunakan transportasi umum ke tempat kerja cepat. Sehingga mereka punya waktu ngopi pagi. Nah, ngopi pagi ini mereka untuk boosting semangat atau kerja mereka di ke siang dan sore. Nah, gitu. Dan budaya mereka di luar pun juga ngumpul dengan keluarga itu ya sore dan malam di rumah. Sementara pagi dengan teman-teman kantor atau teman-teman yang sama bekerja, disitulah mereka berkumpul sambil ngopi. Sementara di Indonesia itu biasa pagi itu udah riuh, sibuk ini itu, takut macet di jalan, ngejar waktu ke kantor atau ke tempat bekerja. Nah, untuk menghindari itu sehingga mereka tidak sempat ngumpul atau ngopi pagi gitu di coffee shop atau kedai kopi. Paling sebagian kecil orang yang punya waktu. Nah setelah bekerja ya mereka bagian dari refreshing dan sekarang itu udah masuk ke gaya hidup ya gitu kan.
sebelum pulang ke rumah ngopi bersama teman-teman, baik teman kantor atau teman-teman sekolah, teman-teman kuliah dan sebagainya. Jadi udah masuk ke budaya seperti itu sekarang saat ini. Sebelum sampai ke rumah, sebelum istirahat ngopi dulu. Justru ngopi budaya di Indonesia itu buat relaksasi. Karena memang ya kafein itu memang buat relaksasi juga selain buat boosting semangat gitu. Nah itulah yang terjadi di perbandingan ya di Indonesia sendiri. Budaya itu yang menyebabkan perbedaan. Dan saya amati seperti itu. Oh jadi di luar negeri mah ngopi pagi itu untuk boosting ya, di Indonesia mah biar santuy dulu sebelum pulang, relax gitu kan. Apapun karena emang orang Indonesia seneng ngobrol. Ngobrol itu apapun itu dengan kopi bisa lebih santuy ngobrolnya. Masuklah mau apa namanya, mau dealing, mau apa, mau transaksi dan sebagainya. Memang tidak di seluruh wilayah Indonesia, di beberapa tempat ada yang pagi juga memang gitu kan, kayak di teman-teman di Sumatera atau di Kalimantan itu pagi ya kopi susu pagi itu memang. Iya. Kembali karena di beberapa tempat tersebut tidak mengenal macet gitu. Jadi mereka lebih tenang ke kantor atau bekerja pagi-pagi sambil ketemu. Mereka ngopi dulu sambil sarapan biasanya. Sementara di kota-kota besar ini yang memang mau ngopi pagi ngopi pagi udah macet nanti dimarahin bawa sampai ke kantor dan sebagainya. Iya betul, setuju. Nah, Kang Dani, lanjut ke Kang Dani. Apa yang membuat tren kopi di Indonesia itu berkembang sehebat ini, semasif ini? Iya, banyak faktor ya. Tren kopi dunia memang naik. Terus 2019 kalau nggak salah ada survei kenaikan jumlah kedai kopi Indonesia hampir 174%. Wow, 174%. Oh, di buku itu juga kita bahas sedikit. Nah, banyak faktor, terutama tumbuhnya kelas milenial sih kalau menurut saya. Kelas milenial ini kan jumlahnya cukup signifikan dan kemudian mereka kelompok yang sebetulnya mudah dalam tanda kutipnya punten dibentuk gitu. Kemudian kalau diarahkan oleh media sosial, oleh kampanye itu ini diarahkan untuk menikmati kopi, berbagai jenis kopi itu mah terserah. Itu mereka akan dengan lebih mudah terbentuk gitu habitnya itu secara kolektif. Itu sebetulnya yang menyebabkan tinggi mah. Anak muda mah sekarang ada satu influencer bla 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 bla, teman-temannya bisa ikut 10 itu. Nah, itu sebetulnya kalau dugaan saya yang membuat konsumsi kopi menjadi cukup signifikan ya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, sementara kopi-kopi yang sudah established, yang kedai-kedai kopi sudah punya namanya, itu tumbuh tapi mungkin tidak sesignifikan yang tadi itu, yang dipengaruhi oleh kelas milenial yang sebetulnya lebih seneng kolektif, lebih seneng dia eksistensi dirinya ditunjukkan dia kopi di mana dan seterusnya. Tetapi ya karakternya lagi-lagi berbeda dan itu adalah segmen yang memang ada sih ya, tidak masalah sih sebetulnya. Tetapi kontribusi terhadap kenaikan jumlah kedai kopi, jumlah konsumsi kopi dan sebagainya di dalam negeri salah satunya oleh itu. Oke. Teman-teman tuh, ini nih Om Haji sama Kang Dani, apa yang membuat kopi shop lokal tidak bertahan? Pak Haji dulu. Ya, banyak coffee shop atau ada beberapa coffee shop yang lokal ya yang tidak bertahan. Pertama pasti alasannya karena memang tidak ada pengunjung. Jadi tidak ada pengunjung menjadi suatu alasan utama yang mereka kemukakan di awal gitu ya. Pembelian atau sales turun dan sebagainya, sehingga dananya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Nah, padahal kalau kita tarik mundur, apa sih yang menyebabkan konsumen itu tidak datang lagi atau menurun ke coffee shop kita, sementara di tempat coffee shop lain tetap ramai? Nah, itulah yang harus kita evaluasi sebenarnya. Apakah produk kita yang tidak sesuai dengan segmentasi konsumen? Kita awalnya menyasar milenial, tapi ternyata kita menggunakan atau memberikan suatu produk yang kepada usia yang lebih sepuh misalkan gitu kan, atau pelayanannya yang tidak cekatan dan sebagainya, atau kualitas produknya yang memang tidak sesuai, bahkan sampai dengan saat ini ke tempat itu juga berpengaruh terhadap menurunnya penjualan terhadap coffee shop itu. Jadi harus kita tetap analisis gitu, akar masalahnya apa. Banyak sekali gitu akar permasalahannya, di luar kita bisa kemukakan tadi
tidak ada pengunjung, uang habis dan sebagainya. Sebelum ke sana tarik mundur Nah, dulu. kita tarik mundur dulu, dan akar masalahnya apa mungkin bisa jadi dari diri kita sendiri yang tidak mau berubah mengikuti perkembangan saat ini. Misalkan teman-teman sudah bikin botol literan yang memang saat pandemi ini sangat menjanjikan ya, gitu kan. Dan kemarin kalau di Dewaji sendiri kita menambahkan program Dewaji for You. Jadi kita tidak menggunakan armada online orang lain, tapi kita menggunakan tim kita sendiri untuk mengantar, sehingga kita bisa memberikan servis tambahan, bisa memberikan penawaran tambahan, misalkan oke ya 2 hari lagi kita kirim nanti botol literan plus nanti kita kasih bonus. Nah, sementara kalau yang armada online yang lain kan tidak bisa seperti itu. Jadi itulah yang harus kita cari supaya tetap konsumen itu juga tetap membeli dari kita gitu. Selain produk kita juga dijaga kualitasnya. Oke. Om Haji, menurut Kang Dani, kopi shop yang ideal itu seperti apa sih? Oke. Kembali ke segmen kalau saya ya, lagi-lagi ke segmen. Karena kopi shop itu bisa dibentuk sih sebetulnya. Dari mulai venue sampai menu gitunya itu bisa dibentuk, tapi untuk segmen siapa. Nah, tapi saya mau menggarisbawahi 2 hal, dua-duanya R. Yang pertama R itu risk atau resiko. Di buku ini dibahas sih, ketika kita buka bisnis kedai kopi, resiko apa aja sih yang mungkin terjadi. Seperti tadi ya, kedai kopi yang tidak bertahan gara-gara sebenarnya resiko lingkungan dia nggak hitung gitu ya, perubahan-perubahan kebijakan dan lain-lain itu yang tidak dihitung. Yang kedua adalah riset. Nah, riset ini riset Pak berat banget. Enggak sih sebenarnya mah. Jadi siapapun ketika Anda berkomitmen untuk jadi pengusahanya buka kedai kopi itu harus melakukan riset, termasuk yang Pak Aji bilang tadi, misalkan menurunnya pengunjung karena apa sih? Apa karena menu? Nah, kalau dia si ownernya gitu ya, pemilik kedai kopi rajin, ada yang minum Pak sama siang misalnya. Gimana rasa kopinya? Apa yang masih bisa ditingkatin itu bisa diriset sih sebetulnya. Terus ada anak muda ngumpul, halo gimana gitu ya, pakai bahasa mereka ditanya tentang enak nggak sih menurut kalian kopinya, kurang apa sih, kemanisan nggak kan? Diriset terus. Nah, kemudian juga banyak hal yang diriset, misalnya bisa jadi dia sumber beansnya, misalkan kenapa sih keuntungan saya kecil, jangan-jangan dia beli beansnya dari ya terlalu mahal gitu, udah dari tangan kesekian. Banyak hal sih sebetulnya. Nah, sehingga ketika kita komit jadi pengusaha kedai kopi, itu memang basic knowledge bisnisnya harus ada gitu ya. Tidak semata-mata bisa nyeduh kopi, bisa bikinnya. Mohon maaf buat teman-teman ya, tetapi ini kan semacam edukasi bahwa bisnis itu resikonya terlalu besar kalau hanya bertumpu pada hanya semangat gitu ya, lebar gitu. Kalau mau semangat mah udah aja jadi relawan gitu ya. Tetapi bisnis itu ingat loh, karena bisnis itu dia menyangkut hajat hidup orang lain, karyawan kita, keluarga kita, mungkin orang tua yang memodali kita, sourcing beans kita dan seterusnya gitulah. Itu aja teman-teman harus betul-betul matang. Jadi pertama tadi ya soal risk, perhitungan resiko-resiko yang mungkin terjadi dan bagaimana cara mengantisipasinya, cara mencarikan solusinya. Tadi Pak Haji udah cerita banyak. Yang kedua soal riset, lakukan riset sekecil apapun, ajak ngobrol, lihat harga, cari sumber bean, kalau ada festival kopi datang cobain beans, ini kayaknya beans cocok, kontak orangnya nanti, gitulah. Jadi harus teman-teman gitu. 2R, resiko dan riset. Teman-teman yang punya kedai kopi yang udah jalan ataupun yang baru mau jalan, 2R itu, makanya teman-teman baca buku ini kepake banget. Saya juga senang banget, saya telat sih bukunya, harusnya waktu saya mulai dagang kopi baru harusnya udah ada ini. Tapi alhamdulillah nih, ini lengkap banget teman-teman buku. Om Haji, terakhir Om Haji, ambil kelas barista, belajar kopi, atau cukup belajar di YouTube? Oke, balik lagi ya di awal tadi juga udah sempat disampaikan, kita bisa menambah pengetahuan kita dari berbagai macam bacaan, atau sekarang sudah banyak di YouTube juga sudah banyak dijelaskan. Nah, hanya saja kita juga butuh mengasah keterampilan. Jadi dari pengetahuan tadi kita butuh satu bentuk praktek, di mana yang tidak bisa diberikan oleh konten-konten di dalam YouTube. Paling gampang contoh kita menggunakan mesin. Nah, contoh sih di belakang ini saya ada mesin piston ya, manual ya. Yang satu tongkat lebih panjang itu untuk 9 bar pressure-nya, yang satu 5 bar. Saya bisa jelaskan fungsinya masing-masing melalui konten YouTube. Misalnya seperti ini saya jelaskan 9 bar
punya tekanan pressure yang pada umumnya dipakai oleh mesin-mesin semi otomatis atau yang full otomatis ya, standar 9 bar itu pressure standar. Sementara 5 bar ini kita bisa mainkan profilingnya. Untuk apa kita mainkan? Dua-duanya itu pada akhirnya untuk mendapatkan rasa, dan harus kita coba untuk mengejar kualitas yang sesuai yang target pasar yang kita inginkan. Nah, ini yang tidak bisa diberikan oleh video gitu. Kalian kalau bisa merasakan enaknya kopi yang saya hasilkan dari 9 bar, ya tercium silakan aja. Begitu pula di kelas kami itu ada sensori dan cupping. Kita mencicipi berbagai macam rasa kopi dan kita diskusikan pembahasannya. Apa beda kopi-kopi Sumatera, apa beda-beda kopi dari Pulau Jawa, apa beda-beda kopi dari wilayah timur Indonesia. Nah, itu pengetahuan yang bisa kita tingkatkan dengan keterampilan secara praktek. Jadi di kelas-kelas itu yang diberikan tambahan-tambahan skill ya, tambahan keterampilan untuk memperkuat pengetahuan tadi. Itu bagaimana suatu standar itu bekerja ya untuk memberikan suatu batasan parameter yang digunakan di kopi, dan bagaimana kita bisa mengembangkan lebih lanjut standar tadi dengan cara praktek. Nah, praktek pun di sini saya pun juga dulu menggunakan mentor. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya interpretasi sendiri, butuh bantuan mentor. Biar nggak tersesat Om ya. Biar tidak tersesat, dimana pada akhirnya kita bisa melakukan suatu inovasi, tapi dasarnya tadi kan kita berbicara mengenai suatu standar yang ada kalau di dunia kopi ini ada standar, kita mengacu standar internasional atau ke standar nasional. Nah, dari sini yang kita bisa ubah, tapi cara kita mengubah atau bagaimana menginterpretasi tadi, kita butuh bantuan. Saya pun juga butuh beberapa mentor untuk apakah yang saya lakukan ini sudah bisa diterima pasar atau belum, apakah sudah sesuai dengan menyimpang dari standar yang ada atau tidak, apakah saya sudah benar atau tidak menerjemahkan hasil kopi ini, dan pada akhirnya ya kembali ke masalah riset tadi ya, akhirnya saya bisa dengan skill dan kemampuan saya yang sudah saya asah secara praktek tadi ya, saya bisa berani menawarkan ke pasar. Tuh, teman-teman, jadi jangan puas hanya belajar di YouTube, karena banyak hal banget, dunia kopi masih luas. Jangan cukup belajar di YouTube, teman-teman harus belajar. Nah, nanti teman-teman bakal lihat liputan-liputannya tentang kelas 2G Coffee Lab, tepatnya ada di Jalan Rumah Sakit di daerah Bandung Timur. Ini menurut saya lengkap banget, teman-teman bisa belajar di sini, karena saya juga pernah belajar sama beliau dulu. Teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang olfaktori, sensori, bisa datang ke sini. Nanti Instagramnya bakal saya cantumin di bawah deskripsi. Terakhir, Kang Dani, Om Aji, pesan-pesan buat teman-teman para penikmat kopi. Bebas pesannya mau apapun, mau asal jangan politik, Kang. Silahkan, Kang Dani. Boleh. Pertama, teruslah menikmati kopi, tetapi jangan mudah puas menikmati kopi. Saya nggak tahu ya, mungkin dari sekian kopi yang sudah kita nikmati, berapa persennya dari sebetulnya keberadaan kopi Indonesia. Saya juga dengan Pak Aji pernah ke Gayo ya, kita pernah ke Bajawa dan seterusnya. Waduh, itu obrolan topik menarik tuh, berapa persen? Ya. Ternyata singgah di mana minum, tahu ini cerita dengan pemilik kedainya. Jadi kaya, sebenarnya kopi Indonesia kaya banget, paling kaya kayaknya di dunia ya kalau dari sisi rasa. Itu berkah yang ini. Jadi jangan puas, saya mah cocoknya minum kopi ini, sudah itu. Saran saya mah cobain kopi-kopi yang lain. Itu satu. Yang kedua, cobain varian menu-menu kopinya. Kadang-kadang kopi kan kalau disajikan berbeda, rasanya bisa berbeda. Jadi manjakan gitu loh, sensori kita tuh harus dimanjakan. Oh, ini ngerasain di sini gula arennya muncul banget sih ya, di sini fruitynya, di sini earthy-nya dan lain. Itu betul-betul ini hanya bisa di Indonesia sih menurut saya mah. Karena kalau ada tinggal di luar negeri pengen kayak gitu jadinya mahal gitu kopinya. Mumpung ada di Indonesia, nikmati. Yang ketiga ya, kopi dalam negeri terus inilah kita konsumsi gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau untuk teman-teman yang buat kedai kopi, saya ingin nekanin sekali lagi soal pastikan motivasi Anda apa, buat perencanaan yang matang dan selalu fleksibel dalam mencari ide-ide untuk kedai kopinya itu tetap berjalan dalam kondisi apapun, karena satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Teman-teman. Om Aji, silakan pesan-pesannya buat teman-teman.
Saya pesan kopi 1. Oke, lanjut nih tadi yang kata-kata terakhir, untuk membuat suatu kepastian di dunia bisnis ya, kalau kalian mau berbisnis, eksekusilah bisnis itu. Jadi setelah direncanakan, setelah semua siap, tadi bikin bisnis model kanvasnya siap, ya, target pasar siap. Ngomong-ngomong, bisnis model kanvas bisa dipelajari di kelas Dewaji ya. Ada manajemen kedai kopi dan bisnis ya. Kita lebih kupas tuntas di situ. Nah, eksekusi ini yang paling penting untuk mendapatkan kepastian usaha kita. Jadi kalau saya bilang, kalau kita tidak melangkah 1 langkah, kita tidak akan bisa membuat 1000 langkah untuk ke depan. Jadi kalau sudah siap, yuk jalankan. Apapun resikonya, setelah kita hitung, baru akan kelihatan, baru akan pasti nih. Oh, ternyata kualitas saya belum bisa diterima pasar. Oh, ternyata pasar saya salah, harus dirubah dan sebagainya. Tapi tidak usah khawatir tadi. Ada fleksibilitas di dalamnya yang bisa kita rubah, ya. Jadi itu yang dalam hal bisnis yang mesti berani eksekusi. Oke, kedua dari sisi bisnis kopinya ya. Jadi kita harus melihat bahwa kopi itu yang Kang Dani bilang tadi punya penikmat masing-masing. Nah, dunia kopi ini sempit. Jadi hati-hati dalam berbisnis, hati-hati kita dalam berkomentar. Semua kopi itu selera tidak dapat diperdebatkan. Jadi sama-sama saling mendukung kita dalam hal bisnis kopi. Itu aja sih pesan dari saya. Oke, Kang Dani, mau Maji makasih banyak. Nuhun pisan. Sama-sama. Banyak. Teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa like channel Kopi High. Duaji, Instagram beliau ada di bawah di deskripsi. Jangan lupa di follow. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.